naikkan harga supaya harganya bukan hanya pakai BBM, bukan mobil, motor, ya kan? Pernyataan ini yang bikin masyarakat resah. JK alias Yusuf Kala bikin masyarakat marah. Masa beliau ini menginginkan supaya pemerintah menaikkan harga BBM. Ini waspada. Ada motif di balik ini semua, teman-teman. Mari kita tonton videonya. Ini dia, teman-teman. Naikkan harga supaya harganya bukan hanya pakai BBM, bukan mobil, motor, ya kan? Kalau harga naik itu akan otomatis orang mengurangi pemakaian BBM. Artinya ada efektifnya, yaitu menghemat bahan bakar bagi pegawai. Tetapi efeknya mereka tidak kerja, itu juga layanan pemerintah itu besar sekali. Apalagi kalau masih diminta pengusaha lagi, bagaimana penjualan, bagaimana produksi, kita turun. Jangan kita mendidik, mengajar, memberikan budaya, kalau ada masalah suruh istirahat, jangan. Ini dalam kondisi krisis ini kita harus lebih produktif, harus bekerja dengan betul. Itu dia, teman-teman, pernyataan dari JK alias Yusuf Kala yang menginginkan pemerintah agar menaikkan harga BBM. Waduh, gimana nih kalau menurut pendapat kalian? Pemerintah sudah benar tidak menaikkan harga BBM, malah meminta supaya harga itu dinaikkan. Waduh, ini sih nggak pro rakyat, teman-teman. Benar dah, waspada, ada motif di balik ini semua. Cobakan aja sekarang. Kalau semisal pemerintah menaikkan harga BBM, kemudian masyarakat demo ke jalan, lalu siapa yang diuntungkan dan siapa yang dirugikan? Itu dia. Mesti waspada sama ucapan yang dilontarkan oleh JK ini. Jadi berdasarkan berita terkini.id, katanya Pak Yusuf Kala itu berhasil melobi kepada Dubes Iran supaya kapal tanker kita yang masih ada di Iran itu bisa segera keluar dari Selat Hormuz. Ini jelas bohong ya guys ya, ini hoax. Karena barusan banget nih guys, aku cek di vesselfinder.com nih, kan lihat aja nih, 1822. Kapal Pertamina kita alias Pertamina Pride, nih lihat aja, core speed-nya adalah 0 km alias tidak bergerak. Kalian lihat call sign-nya ya, 9V5818. Call sign-nya tuh, 9V5818. Masih ada di mana? Selat Hormuz. Belum bergerak, masih ada di sana. Ini kapal kita yang satu lagi yaitu Gamsunoro. Call sign-nya ya, 3E7742. Ini kalian lihat ya, IMO/MMSI-nya 9677313. 9677313. Di mana? Masih di Selat Hormuz. Waduh. Belum keluar dari situ. Jadi nggak ada tuh katanya in the end 2 kapal tanker Indonesia diberi izin transit militer laut Iran berkat lobby Pak Yusuf Kala. Akhirnya harus. Waduh, hoax lagi teman-teman. Siapa yang menyebarkan ini teman-teman? Ini beberapa hari belakangan muncul ini terus di-up di media. Di-up di berbagai media, katanya JK berhasil melobi Iran dan 2 kapal kita berhasil dibebaskan, lanjut jalan. Tapi setelah ditelusuri, semua itu bohong teman-teman. JK ngapain, entah tujuannya apa, tapi malah dihubung-hubungkan dengan Iran untuk membebaskan kapal kita. Ijazah saya harus hati-hati, harus betul disimpan baik-baik. Nanti di belakang hari dipertanyakan kalau tidak ada aslinya. Ya. Itu masalah besar. Kalau Anda sudah jadi gubernur, jadi bupati, jadi apa, ditanya ijazah tidak ada, Anda memalukan. Saya Rismon Hasiolan Dengar ini teman-teman. Dengan ini menyampaikan bahwa ada pejabat elit di balik tuduhan kasus ijazah Pak Jokowi, di mana Yusuf Kala ikut terlibat mendanai Roy Suryo dan Diva kurang lebih 5 miliar. Dan saya ikut menyaksikan pertemuan tersebut.
Waduh, ini diungkap oleh Rismon. Nama Yusuf Kala terseret. Bahkan ini disebutkan ikut menyumbangkan dana sebesar 5 miliar rupiah hanya untuk menyerang Bapak Jokowi, berusaha menjatuhkan Bapak Jokowi. Sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Bapak Jokowi selama ini, bahwa ini di perkara ijazahnya tersebut ada orang besar di balik ini semua. Ini adalah motif politik. Wah, ketahuan. Dan mari kita tunggu bahwa Rismon mengatakan akan membongkar semuanya. Saya statement saja. Kita tetap semangat dengan Kaos baru. Dokter Tifa, Mari. ya. Oh iya, karena Dokter Tifa itu teman-teman lihat, gue tetap semangat dengan Oke. bukunya. Yaitu bukunya apa? Tentang penelitian otaknya Jokowi. Oke. Nah ini. Jadi ini adalah membedah otak, ya, membedah otaknya Jokowi. Ya, itu menunjukkan apa? Dokter Tifa tegar, ya, kemudian tetap concern sesuai dengan semangat, tetap istiqomah. Dan kalau hari ini dia datang, memang tadi juga WA secara pribadi juga, Mas, tolong sampaikan hari ini saya tidak mungkin karena harus menyelesaikan banyak hal. Iya, kita doakan disertasi doktornya Dokter Tifa di 2 tempat itu akan lancar dan sukses, dan apa yang sudah dilakukan kemarin ketika melakukan bukan hanya kontemplasi tapi melakukan juga dalam 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan itu juga akan mendapatkan hasil yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu Wajah-wajah pucat daripada para tersangka, teman-teman. Mereka ngumpul-ngumpul, tahu-taunya P21 dan ditahan para tersangka. Mau apa, ngomong apa mereka? Roy Suryo di sini mengatakan bahwa Dokter Tifa soal buku membedah otaknya Jokowi. Oke. Tambah terus kasus kalian. Tambah terus apa yang bakalan memperberat kasus kalian. Sehingga nanti tidak ada jalan RJ bagi kalian. Yang sebenarnya peneliti bisa salah, tetapi hasil penelitian itu tidak boleh dipolitisasi, dijadikan objek budak konten, dijadikan political motif yang mungkin untuk kontestasi, untuk menjadi pemimpin Republik ini. Itu yang saya nggak terima, gitu loh. Terkait dengan tuduhan bahwa Rismon 50 miliar, coba tunjukkan, rupiah kok, Rismon ke sana kemari, itu ya memang dana sendiri. Dan mereka yang sekarang menuduh saya membelot lah, mengkhianat lah, apakah pernah mereka datang ke Solo, datang ke Jogja, ke UGM? Mereka nggak punya, mereka orang datang di tengah jalan loh. Datang di tengah jalan, ada yang berburu konten, ya kan? Di tengah jalan, kontennya selalu dengan itu. Padahal dia tidak pernah punya modal untuk mencari data, menganalisa apa lagi, kan begitu kan? Dengan keluarnya saya dari RRT, saya mengatakan bahwa itu bukti independensi saya sebagai peneliti. Saya tidak wajib, tidak harus untuk memberitahu Pak Roy Suryo maupun Bu Tifa, karena masing-masing yang ada di buku JWP, sekali lagi saya tekankan, masing-masing itu adalah pekerjaan independen tanpa ada koordinasi apapun, sekecil apapun tidak ada koordinasi. Oleh karena itu, masing-masing itu adalah tanggung jawabnya sebagai peneliti, ya kan? Jadi oleh karena itu, ya makanya saya tegaskan, janganlah sesekali lagi ini terjadi. Biarkan penelitian, proses ongoing, tapi jangan di katapel, ya, jangan diakselerasi dengan kepentingan politik. Saya punya alasan untuk saya menyatakan bahwa ada, ya, saya mencium aroma yang kuat ini untuk kepentingan politik. Makanya Rismon. saya tidak mau jadi korban. Rismon mengungkap, teman-teman. Akhirnya ini kenapa dia keluar? Karena mencium aroma-aroma politik. Di sini dia mengatakan bahwa pekerjaannya, penelitiannya selama ini itu menggunakan uang dari kantong pribadi. Enggak kayak Roy Suryo, Dokter Tifa, dan yang lainnya yang disebutkannya ada donatur. Rismon perihal dirinya mencium aroma politik hingga keluar dari RRT. Dia ini enggak mau penelitian dipolitisasi. Siap-siap dibongkar tuh sama Rismon.
nasib Roy Suryo juga ditentukan oleh Rismo nantinya. Waduh, ini gimana? Kalau menurut kalian teman-teman, komen-komen di bawah. Nah, si bangsat Jokowi ini belum nunjukkan ijazahnya. Atau kita punya teman ini sudah ditersangkakan mencemarkan nama baik. Ini kan aparat juga ikut bajingan kan? Nah, itu kan orang yang kita tuntut belum menunjukkan ijazah yang kita minta, malah kita ditersangkakan mencemarkan nama baik. Jadi bangsat semua antara Jokowi dan aparatnya. Sunarko. Udah kalian dengarkan teman-teman pernyataan beliau ini. Ini nih, kalau aparat terlalu lembut, nah ini jadi merajalela. Sunarko ini jadi bebas semena-mena berbicara apa saja. Dengar sendiri kan tadi bagaimana Sunarko ini mengatai Bapak Jokowi dan aparat. Waduh, entahlah, kita serahkan kepada aparat penegak hukum saja kalau mereka melihat, menonton video ini. Itu dia teman-teman. Gimana nih? Kalau menurut pendapat kalian atas apa yang barusan saja kita bahas ini, jangan lupa ramekan kolom komentar yang ada di bawah.